Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Shin Fasyang, Sutra Teratai episode 1416. Apabila ingin membabarkan sutra ini, hendaknya berdiam dalam kedamaian dan kebahagiaan. Manjusri bertanya, di dunia jahat penuh 5 kekeruhan ini, bagaimana caranya membina diri dengan damai dan bahagia pada jalan dari Dharma menakjubkan? Buddha membabarkan tentang praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar agung. 4 jenis praktik untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Semua orang harus bersungguh hati. Apakah masih ingat? Sang Buddha telah menjelaskan dengan sangat jelas. Di zaman yang jahat penuh kekeruhan ini, ingin membabarkan sutra teratai penuh kesulitan. Ada sangat banyak kesulitan yang harus ditanggung dengan kesabaran. Harus memiliki kekuatan daya tahan, kesabaran yang sangat tinggi. Bagian naskah sutra ini mengatakan dengan sangat jelas. Bodhisattva Manjusri lalu menyesuaikan kapasitas dengan belas kasihnya, menghadap dan bertanya kepada Sang Buddha, dengan begitu banyak kesulitan, apakah punya cara untuk menghindari kesulitan ini? Demikian menyebarkan ajaran kendaraan besar bisa dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan, tidak ada bahaya, tidak memiliki begitu banyak kesulitan. Dengan demikian bisa menyebarkan dharma, membuat ajaran kendaraan besar disebarkan dan diwariskan ke generasi mendatang. Sang Buddha mengungkapkan belas kasihnya kepada para makhluk. Ya, butuh memberitahukan ke semua orang bagaimana cara menghindari dunia jahat penuh 5 kekeruhan ini. Manusia memiliki berbagai macam kondisi batin, berbagai jenis sifat keras kepala. Malas, ini adalah kondisi batin di dunia jahat penuh kekeruhan. Jadi Sang Buddha merencanakan metode terampil. Para makhluk hidup keras kepala sulit ditaklukkan, sangat sulit untuk bisa demikian. Dalam suatu kesempatan menyadarkan dan membimbing mereka. Yang paling baik adalah para praktisi bisa mengerti untuk menghindarinya. Diri kita sendiri yang memikirkannya dengan cermat. Diri sendiri harus memperkirakannya sendiri. Berapa banyak yang saya pahami? Berapa banyak yang saya ketahui? Cara saya membina diri? Berapa banyak yang mampu dipraktikkan dalam tindakan nyata? Diri kita sendiri harus mengetahuinya. Setelah memahami, kekuatan kita masih tidak mencukupi. Jadi kita harus tahu cara untuk menghindar. Sebelumnya bagian naskah sutra juga telah mengatakannya. Makna utama dari bagian sutra ini. Sang Buddha mengajarkan kita bahwa di dunia jahat penuh 5 kekeruhan, untuk bisa dengan aman dan damai melewatinya seperti ini, membina diri, menegakkan sutra, ingin terjun ke dalam kerumunan orang banyak, yakni harus ada dharma menakjubkan. Ini adalah Bodhisattva Manjusri, yang mengharapkan keberadaan dharma menakjubkan demikian. Dijelaskan oleh Sang Buddha kepada kita. Dharma menakjubkan yang dijelaskan Sang Buddha kepada kita, yaitu ada 4 jenis. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar agung. Ini adalah 4 jenis praktik untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Batin kita hendaknya menghindari. Jangan memasuki kerumunan orang demikian. Orang yang keras kepala, agresif, atau suka berdebat semacam itu, suka berdebat dan bertikai, orang semacam ini, ataupun pikirannya tidak benar, perawakan, sikap ini dan lain-lain, ataupun orang yang suka bersendu gurau, suka menganggap remeh tanpa menaruh hormat semacam ini, ataupun wanita dengan postur cantik dan molek, tidak memiliki pikiran dengan niat pembinaan diri yang benar. Berbagai hal semacam ini termasuk kegiatan usaha, melakukan bisnis apa, kegiatan usaha bagaimana, bukan yang dapat kita bimbing dan sadarkan, termasuk yang demikian, semuanya harus dihindari. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Bagian naskah sutra tersebut
berharap semua orang agar dapat mengingatnya. Harus diingat. Mendengarkan sutra jika tidak mengingatnya, setelah mendengar maka akan ada kebocoran. Akar pendengaran memiliki kebocoran. Tidak mendengarkan, ya sudahlah. Karena telah datang untuk mendengar, maka seharusnya harus benar-benar bersungguh hati untuk mengingatnya. Ini adalah berharap agar semua orang, karena telah membina diri, maka haruslah membina diri dengan hati damai, dengan hati yang ikhlas dan tulus untuk membina diri. Hadirin harus tekun. Semua orang harus segera baik-baik memanfaatkannya. Hari terus berlalu dan usia semakin berkurang. Guru bimbingan kita, Buddha Sakyamuni, 2000-an tahun lebih lalu, di bulan lunar tanggal 8 bulan 4 adalah hari kelahiran. 2000-an tahun kemudian di saat ini, tidak ada lagi satupun Buddha yang terlahir di dunia. Ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu kalpa juga sulit bertemu dengannya. Harus menunggu sampai kapan? Maitreya, Buddha yang lahir ke dunia, ini di dalam Dharma Buddha sudah disampaikan Sang Buddha. Bukan berkata siapa saja, dengan sambil lalu menganugerahi atau mengangkatnya seperti ini. Beliau langsung disebut Buddha. Bukan. Satu sosok Buddha terlahir di dunia tidaklah mudah. Ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu kalpa juga sulit bertemu dengannya. Buddha lahir baru ada dharma menakjubkan yang dapat didengar. Dharma berada di dunia adalah sulit ditemukan, sangat sulit didapatkan. Masuk ke dalam gunung permata. Tidak mengerti harus baik-baik mengulurkan tangan sambil mengambil mustika. Setiap hari, setiap orang dengan giat mendengarkan Dharma. Dharma yang telah didengarkan, apakah ada di dalam hati? Yang ada di dalam hati disebut diingat. Ingatan. Kita demi orang mengajarkan Dharma juga perlu ada ingatan. Hari ini dengar, ingat di dalam hati. Dharma masuk ke dalam batin kita, berubah menjadi Dharma kita. Karena dalam Dharma kita membangkitkan hati sukacita. Air Dharma membasahi jiwa kebijaksanaan kita. Ini membuat ingatan kita menjadi kuat. Dharma dari kalimat ini sesuai dengan orang-orang. Hal-hal ataupun benda yang mana di dalam Dharma ini telah dibuktikan. Kita juga akan semakin bersukacita dan membahas dengan antusias untuk membagikannya kepada semua orang. Maka dengan cara ini tidak ada Dharma yang bocor. Dharma tidak lagi bocor. Begitu Dharma terserap ke dalam batin kita akan menjadi sangat bersukacita. Dharma mulai menghasilkan makanan bagi kita, nutrisi bagi jiwa kebijaksanaan kita, dalam menumbuhkan kemampuannya terlebih lagi di dunia ini. Manusia, hal-hal, dan benda-benda, Dharma ini dapat membuktikannya. Ini lebih bersukacita lagi ketika dapat dibagikan kepada semua orang. Inilah yang menjadi Dharma menjadi milik kita. Bukannya mendengarkan Dharma berarti demikianlah yang saya dengar. Saya duduk di sini setiap hari, mendengarkan Dharma di sini, mendengarkan dan mencernanya. Jika tidak mengingatnya di dalam batin, hal ini dengan kondisi luar, orang-orang, hal-hal, dan benda-benda yang kita temui, semuanya tidak berhubungan. Namun, Buddha Dharma berhubungan erat dengan orang-orang, hal-hal, dan benda-benda. Menerapkan apa yang telah kita pelajari, beginilah cara Dharma masuk ke dalam batin kita dan menjadikannya jiwa kebijaksanaan kita. Dengan memiliki jiwa kebijaksanaan ini dan masuk di tengah orang banyak, maka akan memberi manfaat bagi semua makhluk hidup. Inilah Dharma Buddha. Oleh karena itu, kita semua harus bersungguh hati. Naskah sutra berikutnya. Setelah bangkit dari meditasi mendalam, bagi para raja, pangeran, menteri, dan rakyat, brahmana, dan lainnya, mengajarkan, menjelaskan, dan membabarkan kitab sutra ini
batinnya tentram, tiada takut atau lemah. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Semua telah mengetahui bagian sutra ini. Pikiran harus jernih dan fokus. Saat ini dalam kehidupan kita berada di antara orang-orang. Walaupun berada di antara orang-orang, pikiran juga harus fokus dan konsentrasi. Sebelumnya sudah membicarakan. Sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Juga berbicara tentang kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Juga membicarakan tentang dharma terkondisi, dharma tak terkondisi. Prinsip-prinsip kebenaran ini akan melepaskan keterikatan kita. Tanpa keterikatan, pikiran kita secara alami akan tenang. Pikiran yang tidak terikat tidak menyebabkan orang, persoalan, dan benda. Tidak muncul kerisauan dalam pikiran. Secara alami ingatan kita, pikiran kita akan sangat jernih. Sila, samadhi, dan prajna, pikiran tidak memiliki kesalahan, pikiran tidak memiliki kekhawatiran, pikiran jika tidak melakukan kesalahan. Secara alami, pemikiran tidak akan memikirkan kekhawatiran. Pikiran tidak terpicu oleh kondisi luar, tidak terpicu segala jenis ketidaktahuan dari luar. Secara alami, tubuh dan batin kita, sila, samadhi, dan prajna akan tidak tercemar. Ini adalah perenungan yang tenang. Ini adalah samadhi, batin kita. Membawa kayu bakar dan mengambil air adalah meditasi juga. Ketika kita menghadapi perselisihan antar sesama dengan pemikiran yang baik, semuanya berada dalam pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa sisa. Di dalam 4 jenis pelatihan diri, menghormati dharma, menghormati orang, hal, dan benda, ini adalah samadhi kita dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak lupa untuk melatih diri. Ini disebut samadhi. Buddha mengatakan, bagi para raja, pangeran, dan brahmana, mengajarkan dan menjelaskan. Ini adalah pada suatu ketika, di masa Sang Buddha, mereka yang termasuk ke dalam golongan kelas atas, di masa itu yaitu 4 kasta, dipisahkan dengan sangat jelas. Buddha berharap semua makhluk adalah setara. Buddha ingin membimbing dan menyadarkan orang dari golongan atas, menengah, dan bawah. Ingin semua orang mengerti dharma ini. Di atas disebutkan para raja, pangeran, menteri, dan rakyat, brahmana, dan lainnya. Mereka semua adalah orang-orang dari kelas atas. Cara pandang dan pemikiran mereka memungkinkan mereka untuk meyakini dan mengamalkan dharma Buddha. Dengan sendirinya membuka pintu batin mereka. Memiliki batin penuh welas asih dan dapat membangkitkan pikiran penuh cinta kasih kepada yang lain. Inilah mengapa terhadap orang-orang dari golongan atas, Sang Buddha ingin bimbing dan sadarkan, mengajarkan, menjelaskan, dan membabarkan kitab suci ini, yakni Sutra Teratai. Membabarkan Sutra Teratai, ajaran kendaraan besar, mengajarkan jalan bodhisattva, memberi manfaat kepada para makhluk. Ini adalah Sang Buddha, mengajarkan pula kepada kita, hendaknya menyampaikan kepada orang pada jajaran tingkat yang tinggi. Yang hendak disampaikan adalah jalan bodhisattva yang memberi manfaat kepada orang banyak. Tiada takut atau lemah ini, yaitu orang-orang yang akan membabarkan ajaran kendaraan besar. Batinnya sangat stabil, tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Bagi kita yang akan membabarkan ajaran kendaraan besar, namun bila batinnya tidak bisa sangat tenang, ajaran bila tidak merasa sangat leluasa, sama juga maka batin kita akan takut dan lemah. Sehingga ketenangan batin adalah hal yang terpenting. Mesti bagaimana agar bisa tenang, tanpa pamrih, tanpa keserakahan, tanpa nafsu keinginan. Orang tanpa nafsu keinginan adalah paling pemberani. Mereka tiada batin yang takut dan lemah. Bila saya tanpa pamrih,
Dengan sendirinya batin akan sangat tenang. Manusia di dunia, termasuk para praktisi, bila ada pamrih di hatinya, maka tidak tenang. Hati merasa takut dan lemah. Sehingga kita mesti menjaga dengan baik, agar batin kita bisa tenang. Tenang artinya menjalani kehidupan dalam samadhi. Bila batin dan tubuh kita tenang dan leluasa, kita tidak takut dan tidak lemah. Sehingga Buddha sudah pernah mengatakan di naskah sutra yang sebelumnya dalam prosa. Kemudian diulang sekali lagi dalam bait secara rinci, agar memperkuat ingatan semua orang lagi. Jadi, kewelas asihan Sang Buddha, beliau akan memanggil lagi. Manjusri, inilah yang dinamakan bodhisattva berdiam dengan tenang pada dharma awal, sehingga pada masa mendatang dapat membabarkan Sutra Teratai. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jika Anda orang yang baru bertekad ingin mempraktikkan Sutra Teratai, membangkitkan tekad agung, ingin memasuki kerumunan orang, pikiran Anda harus berdiam dalam damai seperti ini. Ini adalah tekad awal. Pengalaman Anda belum cukup. Dharma masih belum begitu paham. Anda harus menjaga pikiran dengan baik. Jangan mendekati makhluk hidup yang keras kepala dan sulit ditaklukkan. Anda harus menghindar. Maksudnya seperti ini. Sebelumnya pernah dibahas paragraf ini. Sehingga pada masa mendatang dapat membabarkan Sutra Teratai. Jika pikiran Anda tenang, tentram, aman, dan selamat, masih perlu lebih bersemangat lagi, melatih diri sendiri, lalu benar-benar merasakannya atau mengalaminya lagi. Melakukan dan mendengarkan, setelah mendengarkan harus praktik dalam tindakan nyata, harus tekun dan semangat, mendengarkan ajaran Buddha. Setelah mendengarkan ajaran Buddha, harus mempraktikkan dalam tindakan nyata, seperti pelajar, harus meneliti. Sudah melewati benda ini, sepertinya benda ini memiliki sesuatu, fisika atau aspek materi yang telah terkandung di dalamnya. Saya harus menganalisanya dengan sungguh hati, menganalisanya secara perlahan, memahami fisik di dalamnya. Fisik dalam fisika ini menganalisa ada beberapa komponennya, lalu gabungkan lagi, mempelajarinya seperti ini. Dengan demikian, hasil penelitiannya, pemisahan, rekombinasi, akan menghasilkan fungsi dan kemampuan yang bagaimana. Begitu pula orang yang sedang meneliti. Dia harus tekun dan semangat, agar bisa mencapai hasil. Sama juga halnya ketika membina diri. Batin kita harus konsentrasi, harus tekun, harus bersemangat. Ingin menjadi bodhisattva, Anda bersedia bersumbangsi. Anda harus menaati aturan. Anda ingin membina diri. Jikalau Anda berada di tengah hutan, Anda harus menaati peraturan hutan. Kehidupan haruslah dijalankan dengan demikian. Inilah yang dinamakan dengan orang yang membina diri dengan serius. Jikalau kita sendiri ada membina diri, maka kita tidak menyimpan rasa bersalah di dalam hati. Hidup kita berlandaskan aturan yang telah dibuat berdasarkan aturan hidup, sehingga kita tidak menyimpan rasa bersalah di dalam hati. Batin tentram dan tanpa rasa takut dan lemah. Prinsip yang sama. Oleh karena itu, Anda semua harus bersungguh hati. Naskah sutra selanjutnya. Selanjutnya, Manjusri. Sesudah Tathagata parinirvana, pada masa kemunduran Dharma nanti, apabila seseorang ingin membabarkan sutra ini, hendaknya berdiam dalam praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan ini. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Harus bersungguh hati mendengarkan dengan baik. Dharma Buddha di era kita sekarang disebut kemunduran Dharma. Merasa beruntung bahwa ada Buddha yang terlahir di dunia, tetapi juga sangat menyesali. Masa hidup Sang Buddha, lahir dan memasuki nirvana, hanya tidak lebih dari 80 tahun.
Proses dalam pembinaan diri menemukan jalan membabarkan dharma sangatlah singkat. Membabarkan dharma hanya 49 tahun lamanya. Kemudian Buddha memasuki parinirvana. Keberlangsungan ajaran Buddha dapat dibagi menjadi 3 era. Era Dharma sejati, Sadharma, era Dharma mirip, Sadharma pratirupaka, dan era kemunduran Dharma, Sadharma vipraloka. Era Dharma sejati berlangsung selama 500 tahun. Era Dharma mirip berlangsung selama 1000 tahun. Dan era kemunduran Dharma berlangsung selama 10.000 tahun. Setelah Buddha parinirwana, ajaran Buddha terbagi menjadi 3 era. Ada era Dharma sejati, era Dharma mirip, dan era kemunduran Dharma. Kita sekarang berada di tengah era kemunduran Dharma. Karena Dharma sejati berdiam pada dunia selama 500 tahun saja, telah lama berlalu. Era Dharma mirip berlangsung hanya selama 1000 tahun, telah berlalu lama juga. Bagaimana dengan era kemunduran Dharma? Telah berdiam pada dunia selama 10.000 tahun. Kita yang sekarang, Sang Buddha telah parinirvana. Hingga sekarang sudah lebih dari 2000 tahun. Kita sekarang adalah di era kemunduran Dharma. Sekarang kemunduran Dharma ini adalah Dharma Buddha yang telah berangsur-angsur mengalami penurunan. Ini adalah menurun. Pengaruhnya dalam masa penurunan. Jadi dengan begitu sedikit Dharma di dunia, berada di era kemunduran Dharma. Ini patut disesalkan. Setiap hari adalah waktu yang sangat disesalkan. Sebenarnya di dunia saat ini, ada berapa orang yang benar-benar mendengarkan Dharma, dan berapa banyak orang yang benar-benar mempraktikkan dalam tindakan nyata. Selapis demi selapis kita merenungkannya. Jadi, jika batin kita masih terlalu banyak perhitungan, maka akan menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan. Oleh karena itu, mengetahui bahwa segala sesuatu adalah fenomena yang terkondisi, kita harus selalu melakukan yang terbaik untuk kembali pada Dharma tidak terkondisi. Pikiran kita harus selalu berdiam dalam Dharma yang tidak terkondisi. Mempraktikkan semua Dharma yang terkondisi secara nyata adalah cara untuk memahaminya. Artinya sesudah Buddha parinirvana, ajarannya akan diwariskan di dunia. Meski orang-orang ada menerima ajaran Buddha, tetapi tidak dapat membina diri dan tidak mampu merealisasikan buah pencapaian. Inilah yang dinamakan era kemunduran Dharma. Oleh karena itu dikatakan bahwa sesudah Buddha parinirvana, ajarannya akan diwariskan di dunia. Ajaran Buddha masih tetap diwariskan, meskipun orang mengatakan, Dharma Buddha sangat baik, saya bersedia menerima dan menegakkan Dharma Buddha. Saya bersedia membina diri. Tetapi perkataan bersedia membina diri hanyalah bersifat verbal. Berapa banyak orang yang benar-benar membina diri? Oleh karena itu, tidak mampu merealisasikan buah pencapaian, tidak dapat membina diri, juga tidak mampu merealisasikan buah pencapaian. Ini sangat disesalkan. Ini disebut era kemunduran Dharma. Pada era Dharma sejati Buddha yang berlangsung selama 500 tahun, dan era Dharma mirip yang berlangsung selama 10.000 tahun, dan juga era kemunduran Dharma berlangsung selama 10.000 tahun. Selama waktu ini, selain orang yang membina diri dan memperoleh pencerahan di era Dharma sejati, apakah orang di masa sekarang benar-benar membina diri? Jadi kita harus bersungguh-sungguh mengoreksi diri sendiri. Karena di era kemunduran Dharma terdapat 5 jenis yang tidak murni. Maka disebut sebagai dunia jahat penuh 5 kekeruhan, panca kasaya. Ada sebanyak 5 jenis kerisauan yang tidak murni. Makanya disebut dunia jahat penuh 5 kekeruhan, panca kasaya. Pertama, kekeruhan usia, ayus kasaya. Para makhluk menciptakan banyak karma buruk
sehingga mendatangkan usia kehidupan yang sangat pendek. Kedua, kekeruhan noda batin, klesa kasaya. Para makhluk dipenuhi oleh noda batin berupa ketamakan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Ketiga, kekeruhan kalpa, kalpa kasaya. Era penuh bahaya dan kemalangan, bencana kelaparan, wabah penyakit, peperangan dan musibah akibat ulah manusia yang terus terjadi tanpa henti. Keempat, kekeruhan makhluk, satwa kasaya. Para makhluk tidak punya akar kebajikan dan terus menambah karma buruk, tidak percaya pada hukum karma. Kelima, kekeruhan pandangan, desti kasaya. Kekeruhan dari pengetahuan sesat, kegelapan batin, dan delusi makin meningkat. Dunia jahat yang dipenuhi 5 kekeruhan. Yang pertama disebut kekeruhan usia. Kekeruhan usia kehidupan sangat singkat. Di periode kuno bumi ini, Dharma Buddha menyebutkan sebagai kalpa. Kalpa ini adalah waktu yang panjang. Usia manusia sangat panjang. Tentu saja kita sekarang tidak berani membayangkan masa hidup yang demikian panjang. Usia manusia 84.000 tahun. Seiring dengan kekuatan karma para makhluk, perlahan-lahan terus berkurang. Sekarang masih dalam masa pengurangan kalpa. Karena kehidupan di dunia mudah menghilang, sehingga usia dirata-ratakan. Kehidupan semakin pendek. Ini adalah kekeruhan usia. Oleh karena itu, para makhluk menciptakan banyak karma buruk sehingga mendatangkan usia kehidupan yang sangat pendek. Ini disebut sebagai kekeruhan usia. Yang kedua disebut kekeruhan noda batin. Para makhluk diliputi kerisauan berupa keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Maka dinamakan kekeruhan noda batin. Adapun keserakahan, kebencian, dan delusi ini setiap hari pada saat mengajarkan Dharma. Kerisauan dan ketidaktahuan adalah topik yang tidak bisa dihindari. Inilah penderitaan yang menyebabkan kekacauan para makhluk di dunia. Inilah kekeruhan noda batin. Yang ketiga disebut kekeruhan kalpa. Kekeruhan kalpa, era penuh bahaya dan kemalangan, bencana kelaparan dan wabah penyakit. Perang dan bencana buatan manusia tidak pernah berhenti. Sebenarnya banyak penderitaan di dunia sekarang ini. Selain bencana alam, ada juga bencana besar yang diakibatkan oleh manusia. Ketika melihat surat kabar dan menonton berita, berapa banyak orang yang kelaparan sekarang ini? Berapa banyak orang yang sakit tanpa mendapatkan pengobatan? Kelaparan yang kita lihat bukanlah kelaparan seperti biasanya. Hal ini seperti di negara Yaman, negara di Timur Tengah, di mana orang-orang kelaparan, bahkan pria dewasa juga tidak sanggup berdiri. Ada orang yang merangkak dengan kedua tangan dan kakinya. Tangan dan kaki ibaratkan seperti tongkat kering. Orang dewasa seperti ini, anak-anak juga seperti ini. Yang kita lihat semuanya adalah kulit dan tulang. Setiap 10 menit ada seorang anak yang meninggal dunia. Melihat gambar itu bukan hanya kelaparan yang mereka derita. Mengapa kelaparan ini terjadi di sana? Sumber kelaparan mereka adalah perang. Kondisi di Timur Tengah meninggalkan negara ini dalam keadaan yang terus-menerus bergejolak. Sedang dalam keadaan perang dan ada juga perang saudara. Tidak hanya ada agresi asing, tapi perang saudara juga telah dimulai di sana. Presiden sudah melarikan diri, namun perang saudara terus berlanjut. Dilahirkan di negara seperti ini dengan kelaparan, penyakit, dan perang, bencana buatan manusia yang tak berkesudahan saat di bumi ini pada saat ini, di negara Timur Tengah ini, di negara Yaman ini, melihatnya sungguh memilukan dan tidak tega. Dan lalu mau bagaimana? Tidak ada cara bagi kita untuk pergi ke sana untuk membantu mereka, karena perang di sana. Dari mana datangnya bantuan? Penderitaan mereka sungguh tak tertahankan. Saat ini kita berada di kekeruhan kalpa.
Kekeruhan kalpa ini adalah suatu periode waktu, sebuah era yang telah dimulai di bumi. Dalam berita sangat ini, kapan saja bisa terbentang di hadapan kita, membuat kita melihatnya. Benar-benar penderitaan yang tak tertahankan. Keempat disebut kekeruhan makhluk. Kekeruhan makhluk yakni karena para makhluk kekurangan akar kebajikan, sehingga perbuatan buruk semakin bertambah, dan juga tidak mempercayai hukum sebab akibat. Ini adalah fenomena yang terjadi pada para makhluk pada saat ini. Begitu keras kepala dan sulit ditaklukkan. Bagi mereka yang sulit ditaklukkan ini, meskipun ada orang yang membangkitkan tekad dan memahami prinsip kebenaran, kemudian ingin membagikannya dengan mereka, namun hal ini sulit, sangat sulit. Inilah yang disebut kekeruhan makhluk. Akar kebajikan sudah berkurang. Sudah kekurangan akar kebajikan ini. Akar kebajikan menghilang. Namun yang bertambah adalah kejahatan, pikiran jahat. Hati yang penuh dengan kekacauan tidak bersih. Karma yang didasari oleh kerisauan berlipat ganda. Hal-hal seperti ini merupakan cerminan dari tidak percaya kepada hukum sebab akibat. Tidak menjalankan perbuatan bajik. Hal-hal ini secara terus-menerus, ini adalah kekuatan karma. Karma kolektif dari para makhluk semakin lama semakin tebal. Bencana seperti ini akan semakin lama semakin banyak. Tidak peduli bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, makhluk yang menderita ini sama halnya dengan berada di dalam neraka. Bahkan dibandingkan neraka pun masih lebih menderita. Yang mana tempat ini perlahan bisa terbentuk di alam manusia. Sehingga saat ini pun neraka di dalam alam manusia telah terbentuk. Dan semakin lama semakin parah. Yang kelima, kekeruhan pandangan. Kekeruhan pandangan adalah pengetahuan sesat dan pandangan sesat. Kegelapan batin, delusi, kerisauan dari energi kekeruhan yang sangat berat akan terus meningkat. Inilah dunia masa kita sekarang. Jika kita tidak mensucikan hati manusia, maka keadaannya akan semakin memburuk. Sekarang memberi semangat kepada setiap orang untuk membangkitkan tekad bodhisattva. Sang Buddha pada masa lebih dari 2000 tahun yang lalu, yaitu begitu bersungguh hati untuk menjelaskan, mengajarkan kita mempraktikkan jalan bodhisattva. Bahkan dengan hati yang welas asih dan tulus, agar kita terlebih dahulu memiliki persiapan hati pada masa depan di dunia kekeruhan, wujudnya yang sedang menolak ajaran kendaraan besar akan muncul dalam bentuk yang bagaimana, dengan wujud menjijikan untuk menghadapi para praktisi. Bahkan di antara praktisi akan ada sikap saling mengucilkan. Di dalam prosa sudah mengatakan dengan sangat jelas. Dapat dilihat bahwa keburukan di dunia masa depan, energi kekeruhan semacam ini yang begini berat, Sang Buddha terlebih dahulu memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan kita, tapi ingin mengatakan pada kita, tidak bisa tanpa jalan bodhisattva di dunia, dan juga tidak bisa tanpa mensucikan hati manusia. Harus mensucikan hati manusia, harus membangkitkan jalan bodhisattva di dunia. Jadi, ini adalah keseriusan kata dan kesungguhan harapan Sang Buddha. Dalam membabarkan Dharma, sangat welas asih, ditambah dengan bodhisattva Manjusri yang datang membantu ladang pelatihan. Sebelumnya sudah mencapai kebuddhaan. Bodhisattva yang sekarang lebih paham lagi. Jadi dia lebih mendambahkan lagi, agar Sang Buddha harus lebih bersungguh hati dalam mengajarkan dan membimbing kita. Bagaimana cara melewati kejahatan di dunia yang sangat jahat dan keruh, dapat tetap aman, mampu mempertahankan dan menegakkan Dharma ini, agar dapat memurnikan dan mengajar para makhluk untuk mempraktikkan jalan bodhisattva. Kita harus sangat bersyukur akan ini. Sang Buddha datang ke dunia untuk satu tujuan besar, adalah untuk membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha kepada para makhluk. Melihat para bodhisattva yang rajin dan tekun tidak mementingkan diri sendiri. Juga sama,
pergi membantu makhluk hidup yang menderita. Mereka pergi bersumbangsi. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Saat melakukan konferensi video dengan Ekuador, saya melihat relawan suci dari 8 negara. Semua berkumpul di tempat itu. Malam hari di sana, siang hari di tempat kita. Kita di sini pukul 10 pagi, mereka di sana pukul 9 malam. Mereka akan segera beristirahat. Kita di sini rapat dengan mereka. Hingga waktu makin siang, saya memberitahu kepada mereka, kalian juga sebaiknya segera pergi beristirahat. Rapat dimulai pukul 9. Waktunya tepat sudah ada 2 jam, kalian pasti sudah sangat lelah. Apalagi mendengar mereka mengatakan tentang program pemberian bantuan lewat upah. Coba bayangkan, orang dari Amerika, Kanada, Amerika Tengah dan Selatan, 50-60 orang dari 8 negara berkumpul di tempat itu. Ditambah dengan benih dari relawan setempat, benih-benih ini terus bertunas satu persatu. Kekuatan spiritual juga tumbuh semakin kuat. Di tempat tersebut, orang-orang dari negara yang berbeda berkumpul bersama, hanya demi satu negara yang tertimpa bencana. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Terutama telah membantu menghapuskan penderitaan mereka, membuat mereka memiliki tempat yang tenang dan tentram untuk tinggal menetap. Inilah Bodhisattva dunia. Benar-benar sangat terharu. Terutama saat video yang diputar akan berakhir. Para bodhisattva pemula dari Ekuador di layar datang dan berikrar di hadapan guru. Berikrar bahwa mereka sejak saat itu, mereka adalah relawan seci. Mereka bersedia di tempat tersebut melanjutkan semangat seci. Inilah di Ekuador, hutan Bodhi seci. Benih yang telah ditanamkan sudah bertambah 1 hutan lagi. Hutan Bodhi sudah bertambah 1. Ini kita merasakan penderitaan di dunia sangatlah banyak. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Bodhisattva bagaikan petani, mengelola lahan yang tandus ini dengan tiada henti menyebarkan benih. Tiada henti mengelola lahan ini agar setiap lahan memiliki benih kebajikan yang jatuh ke bumi. Setiap benih dapat menjadi pohon yang besar, tak terhingga dari satu kehidupan. Satu dapat menjadi tak terhingga. 56 orang bodhisattva di tempat tersebut menyebarkan benih. Karena jalinan jodoh setiap bodhisattva, banyak bodhisattva yang menjalin jodoh baik dengannya. Dharma beliau, cinta kasih beliau diterima di tempat tersebut. Setelah diterima, orang-orang tersebut rela untuk mempraktikkan dalam tindakan nyata. Telah membuat janji untuk masa mendatangnya. Bukankah tak terhingga berasal dari satu kehidupan? Satu dapat menghasilkan tak terhingga. Setiap kali jika saya membabarkan Dharma, saya akan teringat Sutra Makna Tanpa Batas. Bukankah ini ajaran dalam Sutra Makna Tanpa Batas? 50 atau 60 orang sangat bernilai. Mereka dapat menyelamatkan puluhan ribu orang di sana, membantu mereka memulihkan pola hidup mereka. Saat meeting, saya berkata kepada mereka, hidup kalian benar-benar sangat bernilai di tempat itu. Ternyata kalian bisa melakukan dengan penuh sukacita, meskipun tubuh kalian sangat lelah dan cuaca panas terik. Saya mendengar mereka sedang mendeskripsikan keadaan di sana. Benar-benar sinar matahari yang menyinari sangat terik. Sungguh melelahkan. Tanah di sana berlumpur. Demikian mereka terus membersihkan dan menyapu. Benar-benar sungguh melelahkan. Tetapi ini sungguh bernilai. Semua orang penuh dengan sukacita. Ini akan menjadi suatu hal yang akan selamanya diingat dalam hidup mereka. Mereka yang telah bersumbangsi tidak akan melupakan hal ini. Nilai hidup mereka telah bersentuhan dengan para makhluk yang menderita di tempat tersebut. Mencabut penderitaan para makhluk.
serta membantu mereka mencari tempat penuh kedamaian dan kebahagiaan, agar mereka bisa berada di tempat yang penuh aman dan nyaman. Dan juga demi mereka mengajarkan Dharma, mereka mulai ingin mempraktikkan jalan Bodhisattva. Lihatlah, ini benar-benar berada di dunia yang penuh jahat dan keruh. Bodhisattva membangkitkan tekad juga bisa bersumbangsi seperti ini. Inilah kita penuh dengan sukacita. Bodhisattva muncul karena adanya penderitaan para makhluk. Naskah sutra kali ini menyampaikan. Selanjutnya Manjusri. Sesudah Tathagata parinirwana, pada masa kemunduran Dharma nanti, apabila seseorang ingin membabarkan sutra ini, hendaknya berdiam dalam praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan ini. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Juga hendak mengatakan pada kita dari ucapan. Hendak menjelaskan pada kita praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan. Selanjutnya Manjusri. Sesudah Tathagata parinirwana, pada masa kemunduran Dharma nanti, apabila seseorang ingin membabarkan sutra ini, hendaknya berdiam dalam praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan ini. Merujuk pada praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan sebagai tempat berdiam bagi orang-orang yang ingin menegakkan dan membabarkan sutra teratai sesudah Buddha parinirwana nanti. Buddha mengajarkan pada para bodhisattva kalau mereka seharusnya berdiam dalam praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus mengucapkan kata baik, buka mulut harus membabarkan dharma, membimbing setiap orang membebaskan diri dari kejahatan, menapaki jalan kebajikan, melenyapkan kerisauan noda batin, baik-baik menjaga dharma baik ini. Arah yang tepat. Semua orang harus mengikutinya sesudah Buddha parinirwana nanti. Apalagi sesudah Buddha parinirwana menegakkan dan memabarkan sutra teratai sebagai tempat berdiam, yaitu harus berdiam dalam praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Batin kita harus berada di sini, menasehati setiap orang menuju kebajikan, menuju jalan yang tekun dan giat bersemangat. Jiwa kehidupan semua orang yang mempunyai jiwa kehidupan yang terbatas. Bertemu dengan kondisi yang agak sulit, setiap orang bisa bertemu, tetapi harus diatasi. Setelah mengatasinya, barulah mempunyai kesan batin. Buddha mengajarkan pada para bodhisattva. Buddha mengajarkan pada para bodhisattva yaitu seharusnya berdiam dalam praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sehingga semua orang harus tenang hati, fokus, berdiam dalam praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kalau tidak, lebih banyak renungkan pada Dharma sejati Buddha. Sewaktu Buddha berdiam pada dunia, setelah Buddha parinirwana, Dharma sejati baru 500 tahun. Dharma mirip baru 1000 tahun. Ini telah berlalu. Kita sekarang berada pada masa kemunduran Dharma. Zaman ini adalah sangat zaman yang buruk, yaitu batin yang buruk. Telah menciptakan banyak bencana, bencana yang alamiah, bencana yang dibuat manusia, sehingga bencana alam dan musibah akibat ulah manusia telah meluas. Jiwa kehidupan sangat singkat dan derita. Bisakah kita tidak mengenggam jiwa kehidupan? Demikian melewati hari dengan mengumbar nafsu keinginan semaunya, sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh hati.